dan pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bazar, Baihaqi dan kitab At-Tarhib. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat terdahulu yang berpuasa. Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Maksud bau mulut, apa maksud bau mulut? Bau mulut karena 8 orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wangi. Menurut kita bau, tapi menurut Allah bau wangi puasa. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud 8 tersebut. Sebagaimana telah saya utarakan di dalam syarah Al-Muwatta. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan harumnya yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayatkan ada di dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau mulut, bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang harumnya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga menurut pendapat saya yang serba dhaif ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harumnya minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Ada sebuah syair, "Wahai hafiz miskin, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau cari di kampung Hatan itu apa? Padahal keharuman misik dari surga kalau dibanding dengan semerbak kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berarti apa-apa." Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat, tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya, karena puasa hanya untuk Aku." Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzi bihi, karena puasa hanya untukku. Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzi bihi dengan ujza bihi, yang maksudnya adalah Aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya, memberi ganjaran. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai. Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat ibadah. Ini akan dapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana akan dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana hukumnya bersiwak di waktu bulan Ramadan? Nah, ini penting diketahuinya Pak Ustaz Yani ya. Ayat jalma anu tos lohor makruh
Bersiwak itu habis lohor makruh, ada yang tidak memakruhkan. Bersiwak ketika puasa di sini saya ingin mengingatkan sebuah masalah penting, bahwa berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan bau mulut orang yang sedang berpuasa, beberapa imam mazhab telah melarang bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa setelah tengah hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bersiwak adalah mustahab, dianjurkan kapan saja, dengan alasan bahwa dengan bersiwak yang hilang adalah bau gigi, bukan bau mulut. Sedangkan bau mulut yang dimaksud di sini adalah bau disebabkan oleh perut kosong, bukan bau gigi. Dalil-dalil mengenai hal ini terdapat di dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah. Dan pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bazar, Baihaqi dan kitab At-Tarhib. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat terdahulu yang berpuasa. Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Maksud bau mulut, apa maksud bau mulut? Bau mulut karena lapar, orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wangi. Menurut kita bau, tapi menurut Allah wangi puasa. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud 8 tersebut. Sebagaimana telah saya utarakan di dalam syarah Al-Muwatta. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan harumnya yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayatkan ada di dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau mulut, bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang harumnya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba dhaif ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harumnya minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Ada sebuah syair, "Wahai hafiz miskin, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau cari di kampung Hatan itu apa? Padahal keharuman misik dari surga kalau dibanding dengan semerbak kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berarti apa-apa." Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat, tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya, karena puasa hanya untuk Aku." Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzi bihi, karena puasa hanya untukku. Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzi bihi dengan ujza bihi,
yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya, memberi ganjaran. Pahala apa lagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang apa kita cintai? Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat ibadah. Ini akan dapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana akan dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana hukumnya bersiwak di waktu bulan Ramadan? Nah, ini penting diketahuinya Pak Ustaz Yani ya. Ayat jalma anu tos lohor makruh bersiwak